Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Statistika Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan analisa regresi dan korelasi linear sederhana. Ketika kita belajar analisa regresi dan korelasi sederhana, maka yang perlu adik-adik pahami adalah bahwa regresi dan korelasi ini merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk proses pengujian data, ya. Baik, untuk lebih mengenalnya, mari kita masuk ke dalam materinya, ya. Jadi sebelum kita belajar tentang analisis regresi dan korelasi secara bersamaan, maka saya akan mencoba menyampaikan satu persatu apa itu analisis regresi dan apa itu analisis atau analisa korelasi, ya. Jadi analisis regresi itu merupakan analisa ya atau alat yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabelnya. Jadi minimal adalah dua variabel, di mana variabel tersebut adalah variabel X sebagai variabel bebas, atau bisa kita sebut sebagai variabel independen, atau variabel yang mempengaruhi, ataupun variabel yang diketahui. Dan variabel lainnya adalah variabel Y, di mana variabel Y itu dikatakan sebagai variabel terikat atau variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, atau variabel yang tidak diketahui. Nah, dengan menggunakan analisis regresi ini, maka kita akan dapat melihat apakah hubungan variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat itu memiliki hubungan atau tidak, ya. Jadi kalau seandainya kedua variabel tersebut memiliki hubungan, maka kita bisa melanjutkan dengan menggunakan analisis korelasi. Karena analisis korelasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan antara suatu relasi yang terjadi di setiap variabelnya, antar variabelnya. Jadi akan melihat seberapa kuat hubungan antara variabel X dan variabel Y, ya. Jadi bentuk hubungannya itu adalah seberapa kuatnya, ya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu hubungan. Jadi adik-adik, kalau kita ingin tahu bahwa sebenarnya dalam statistik hubungan itu antara dua variabel itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah hubungan searah atau positif, yang kedua adalah hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif, dan tidak ada hubungan. Ketika kita masuk ke dalam hubungan yang searah atau positif, maka hubungan yang searah ini menjelaskan bahwa terjadinya perubahan antara variabel X atau independen yang akan mempengaruhi variabel Y sebagai variabel dependen. Dan proses perubahan tersebut itu merupakan proses perubahan yang searah. Jadi artinya ketika variabel X itu mengalami penambahan nilai, maka dipastikan variabel Y pun mengalami penambahan nilai. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi di sini ada contohnya adalah hubungan antara pengeluaran iklan sebagai variabel bebas dan juga penjualan sebagai variabel terikat. Jadi kalau kita ingin tahu adik-adik, ketika ada seseorang yang menciptakan sebuah produk dan produknya ingin dipasarkan dan ingin dikenal oleh masyarakat, maka cara pertama yang perlu seseorang itu lakukan adalah mereka harus mengeluarkan iklan atau mempromosikan produk tersebut agar masyarakat kenal. Dengan masyarakat mengenal, maka lambat laun masyarakat tersebut akan tertarik dan ingin membelinya. Dengan banyaknya jumlah konsumen atau masyarakat membeli produk yang diciptakan, maka dipastikan jumlah penjualan dari produk tersebut akan bertambah. Sehingga semakin banyak seseorang tersebut mengeluarkan iklan untuk mempromosikan produk tersebut, maka akan semakin banyak jumlah penjualan dari produk tersebut. Begitu pula berkaitan dengan hubungan antara penghasilan ya sebagai variabel X dan pengeluaran konsumsi sebagai variabel Y. Nah, ini misalnya ya, dimisalkan adalah kalian sebagai anak kos
kemudian setiap awal bulan selalu mendapat kiriman uang ya dari orang tua ya. Jadi yang pada awalnya ketika akhir bulan kalian tidak bisa membeli apa-apa, kebutuhan sehari-hari pun tidak bisa, ketika mendapat kiriman uang dari orang tua, maka kalian akan bisa dengan mudah membelanjakan keperluan apa saja yang akan kalian beli dengan uang yang kalian dapatkan ya. Artinya itu adalah hubungan yang positif. Kemudian kita masuk kepada hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif ya. Jadi dikatakan hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif ini adalah apabila perubahan variabel independen X itu akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan ya. Jadi artinya ketika variabel X ini mengalami penambahan nilai, maka variabel Y akan mengalami pengurangan nilai atau sebaliknya. Jadi ketika variabel X ini mengalami pengurangan nilai, maka dipastikan variabel Y mengalami penambahan nilai. Ini dicontohkan dengan hubungan antara usia kendaraan dan tingkat harga ya. Jadi kita misalkan adalah ada seseorang membeli kendaraan bermotor ya, misalnya di tahun 2021 dengan harga 20 juta. Kemudian pada tahun 2025 dia akan mencoba menjual kendaraan bermotor tersebut dengan tujuan karena saat itu adalah kondisi yang terdesak. Ketika dia membeli harga di tahun 2021 itu dengan harga 20 juta, maka belum tentu atau kemungkinan sangat kecil dia akan mampu menjual dengan harga yang sama di tahun 2025. Karena apa? Karena terjadi penyusutan barang ya. Barang yang sudah dipakai biasanya akan mengalami penyusutannya dan waktu penggunaannya pun juga sudah dengan durasi yang lama ya. Artinya sudah memiliki kekurangan pada kemampuan dari kendaraan bermotor tersebut, sehingga ketika kita akan mengharapkan terjadinya penambahan usia pada kendaraan tersebut tidak diikuti oleh harga yang dijual ya, atau harga yang akan dijual untuk kendaraan tersebut ya. Jadi berlawanan arah ya. Begitu pula dengan hubungan antara harga barang dan juga dengan jumlah yang diminta. Nah, kalau ini adalah lebih kepada seberapa banyak pun jumlah barang yang dikeluarkan pada setiap produksi itu tidak akan mempengaruhi jumlah konsumen yang meminta. Karena apa? Karena konsumen itu akan meminta sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dia ya. Jadi berapapun banyak kita menciptakan produk, kalau ternyata memang konsumennya tidak tertarik, ya tidak akan terjadi proses penjualan produk tersebut ya. Tapi bisa saja sebaliknya begini. Kalau begitu banyak konsumen yang ingin membeli barang tersebut, akan tetapi produksi barangnya terbatas. Nah, itu dikatakan sebagai hubungan yang bersifat kebalikan. Selanjutnya adalah hubungan yang terakhir, yaitu dikatakan tidak ada hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan itu, ini diibaratkan adalah dua variabel dikatakan tidak ada hubungan apabila perubahan pada variabel independen X itu tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Artinya, salah satu dari variabel tersebut itu tidak akan mengalami perubahan. Jadi seandainya variabel X itu mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan, variabel dependen itu tidak ya. Jadi ataupun juga sebaliknya. Nah, di sini dilihat contohnya adalah hubungan antara konsumsi pangan sebagai variabel bebas dengan tingginya gedungnya. Jadi ini jelas sekali tidak berpengaruh. Karena apa? Seberapa banyak atau seberapa besar konsumsi pangan itu bertambah atau berkurang, itu tidak akan mempengaruhi harga jual dari gedung atau tidak akan mempengaruhi bentuk dari gedung itu sendiri ya. Nah, dari sini adik-adik ketika kita sudah memahami bahwa ternyata membutuhkan sekali kita dalam mengambil keputusan secara logis, maka masuklah kita ke dalam analisis regresi ya. Jadi adik-adik, regresi itu kita kenal dua macam, yaitu adalah regresi linier dan juga non linier ya. Jadi dan regresi linier pun terbagi menjadi dua ya, ada regresi sederhana dan regresi berganda. Pada pengujian atau pada mata kuliah statistika industri ini, maka kita akan belajar bersama-sama berkaitan
dengan regresi sederhana dan juga regresi berganda. Jadi apa itu regresi sederhana? Regresi sederhana itu adalah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel bebas independen dan satu variabel terikat ya. Sementara regresi berganda itu adalah regresi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat ya. Artinya dengan berganda itu jumlah variabel bebasnya bisa lebih dari satu ya. Nah, kemudian adik-adik dalam proses penggambaran garis regresi, jadi ketika kita sudah melakukan analisa regresi, maka biasanya analisa tersebut akan digambarkan ke dalam bentuk garis regresi ya. Jadi bentuk dari garis regresi itu bisa dibuat dalam bentuk metode diagram Serac atau the scatter diagram atau metode jumlah kuadran terkecil atau the least squared method ya. Nah, ini merupakan langkah akhir setelah kita melakukan perhitungan atau ketika kita sudah mendapatkan nilai dari analisa regresi ya. Jadi salah satu gambar yang akan diprioritaskan atau yang menjadi prioritas bagi analisa regresi itu adalah diagram pencar ya. Jadi diagram pencar ini bisa dibuat setelah ditetapkan bahwa ternyata terdapat hubungan yang logis antara variabel X dan variabel Y. Maka untuk mendukung analisa tersebut perlu sekali dilakukan atau perlu sekali dijelaskan atau ditampilkan ke dalam bentuk grafik ya. Jadi grafik diagram pencar ini akan menunjukkan titik-titik tertentu dan setiap titik tersebut memperlihatkan suatu hasil yang bisa kita lihat nilainya antara hubungan variabel tidak bebas atau variabel X, variabel Y dengan variabel bebas ya. Nah, diagram pencar ini memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat atau antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut ya. Jadi adik-adik di sini ada contoh bentuk diagram pencar. Jadi diagram pencar itu ada yang namanya bentuk hubungannya positif, garis positif, dan ada yang namanya bentuk hubungan garis negatif ya. Di sini kita lihat yang pertama, dikatakan hubungan garis positif itu adalah ketika titik-titik pertemuan antara variabel X dan Y itu mendekati garis linear yang ada ya. Jadi seiring berjalan dan dilihat hampir menempel pada garis tersebut. Maka ini dikatakan hubungan garis positif. Kemudian yang kedua, tetap dikatakan sebagai hubungan garis positif, walaupun titik-titik tersebut agak sedikit menjauh atau berpencar ya. Maka ini dikatakan sebagai hubungan garis positif tapi lebih tersebar. Kemudian perlu kita ketahui adik-adik bagaimana menentukan diagram pencar positif atau negatif, yaitu terjadinya kenaikan ya pada garis linier dari arah kiri menuju arah kanan ya. Jadi artinya peningkatannya dari titik awal di kiri menuju ke titik awal yang kanan itu dikatakan sebagai hubungan garis yang positif. Sementara hubungan garis yang negatif itu adalah di mana garis liniernya itu terjadi penurunan ya dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kiri itu merupakan hubungan peningkatan, kemudian ke kanannya adalah terjadinya penurunan. Dikatakan hubungan garis negatif itu adalah ketika titik-titik pertemuan antara variabel X dan Y itu menempel atau mendekati garis tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungan garis lengkung negatif. Kalau garis lengkung negatif itu artinya garisnya berbentuk lengkung dan di mana titik pertemuan antara variabel X dan Y itu mengikuti garis lengkung tersebut, yaitu dari arah kanan ke arah kiri terjadi penurunan. Kemudian juga ada hubungan garis lengkung negatif ya, bentuknya adalah seperti setengah lingkaran karena pada awalnya dia meningkat kemudian dia menurun. Ya, ini dikatakan juga sebagai hubungan garis lengkung negatif dan dikatakan sebagai hubungan garis lengkung positif itu adalah terjadinya peningkatan ya dengan bentuk garis lengkungan dari kiri ke kanan terjadi peningkatan ya. Dan dikatakan tidak ada hubungan adik-adik jika tidak membentuk garis
baik garis linear maupun garis lengkung. Ya, ini adalah bentuk dari diagram pencar. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh kepada adik-adik bagaimana sih cara membuat diagram pencar. Jadi selalu kita pahami bahwa diagram pencar itu berasal dari variabel X dan juga variabel Y ya. Tapi nanti kalau di dalam perhitungannya yang digunakan dalam diagram pencar itu adalah variabel Y aksen atau variabel Y atau yang sudah menjadi pola perhitungannya ya. Jadi ini kita ibaratkan sementara adalah karyawan ini adalah sampel. Kita lihat sampelnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian hasil produksi itu dalam satuan lusin itu adalah variabel terikat dan skor kecerdasan itu adalah variabel bebas atau variabel X ya. Jadi angka variabel X ini adalah yang berada di sumbu X ya, yang akan menentukan peningkatan atau penurunan terhadap diagram pencar itu sendiri, dan yang tegak ini adalah pada sumbu Y ya. Jadi ini akan terlihat peningkatannya. Jadi kalau kita gunakan misalnya adalah seperti ini ya, tinggal kita menghubungkan antara titik pertemuan variabel X dan variabel Y-nya ya. Selanjutnya adalah metode jumlah kuadrat ya. Jadi kalau berbicara dengan terkait dengan regresi ini juga dikatakan sebagai suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel ya. Jadi istilah regresi ini seringkali kita sebut juga sebagai ramalan ataupun juga taksiran, karena persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar itu disebut dengan persamaan regresi ya. Jadi adik-adik, oke, kita masuk ke dalam persamaan regresi. Jadi ini persamaan regresi itu adalah Y aksen sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X. Y aksen ini adalah estimasi dari variabel terikat atau perhitungan dari variabel terikat, sementara X ini adalah variabel bebasnya. A ini dikatakan sebagai titik potong garis regresi pada sumbu Y, sementara B ini adalah gradien dari garis regresi itu sendiri ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai persamaan regresi. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana cara kita bisa menentukan persamaan regresi? Maka kita harus memahami bahwa kesamaan di antara garis regresi dan garis tren itu tidak dapat berakhir dengan hanya persamaan garis lurus saja. Jadi garis regresi itu seperti garis tren dan nilai tengah aritmatika itu akan memiliki dua sifat matematis ya, di mana jumlah atau sigma dari variabel terikat dikurang dengan variabel estimasi terikat itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi artinya ketika sigma dari Y dikurang Y aksen kuadrat itu nilainya adalah sama dengan nilai yang terkecil atau yang terendah. Nah, dengan perkataan lain, di sini adik-adik perlu diperjelas bahwa yang namanya garis regresi itu akan ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa, sehingga terkadang membentuk penyimpangan ya. Jadi penyimpangan itu ada dua, dikatakan penyimpangan positif dan juga penyimpangan negatif. Dikatakan penyimpangan positif jika titik pertemuan antara variabel X dan variabel Y itu berada di atas dari garis linear tersebut ataupun pada garis lengkung tersebut, dan akan dikatakan penyimpangan negatif jika titik-titik pertemuan antara variabel X dan Y itu terletak di bagian bawah garis ya, sehingga hasil penyimpangan keseluruhannya itu tidak keseluruhan titik-titik tersebut kalau dengan terhadap pada garis lurus itu adalah 0 ya. Nah, dalam proses penentuan atau mengetahui seberapa besar penyimpangannya, maka kita akan menggunakan nilai tengah dari variabel X dan juga variabel Y, yaitu X bar dan Y bar. Nah, selanjutnya dari sini adik-adik ketika kita akan mencoba menghitung persamaan regresi, maka kita akan mengenal nilai X kecil ya, nilainya itu berasal dari variabel X dikurang dengan rata-rata variabel X. Begitu pula nilai Y itu didapat dari variabel Y dikurang dengan rata-rata variabel Y. Dan nilai dari XY itu berasal dari perkalian variabel X dikurang rata-rata variabel X dikali dengan variabel Y dikurang dengan rata-rata variabel Y. Ya.
Nah, dari sini kita akan bisa dengan mudah menghitung atau mencari nilai A dan nilai B ya sebagai nilai yang mendukung atau nilai yang berada pada persamaan regresi tersebut ya. Jadi cara menghitung nilai B itu ada dua jenis adik-adik, nanti bisa kalian coba mencari di mana kalau variabel B yang pertama mencari nilai B yang pertama itu adalah sigma dari XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Sementara kalau yang kedua adalah nilai B itu bisa didapat dari N sebagai jumlah sampel dikali dengan sigma variabel X dikali dengan variabel Y dikurang dengan sigma variabel X dikali dengan sigma variabel Y dibagi dengan N sebagai jumlah sampel yang dikalikan dengan jumlah variabel X yang masing-masingnya dikuadratkan dikurang dengan variabel X, jumlah dari variabel X yang dikuadratkan. Kalau sudah mendapatkan nilai A, maka kita akan bisa dengan mudah mendapatkan nilai B ya. Jadi nilai A ini adalah nilai dari rata-rata Y dikurang dengan nilai B dikali dengan rata-rata X ya. Baik, di sini adik-adik saya berikan satu contoh agar adik-adik bisa paham seperti apa sih analisa regresi linear itu. Jadi di sini kembali kita akan melihat contohnya dengan jumlah karyawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 karyawan. Akan kita lihat atau seberapa besar hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Di mana variabel Y ini menjelaskan tentang variabel Y ini sebagai penjelasan tentang hasil produksi, sementara variabel X-nya adalah skor nilai ya. Jadi kita ingin melihat dari tingkat kecerdasan karyawan itu seberapa banyak jumlah produksi yang dihasilkan ya. Jadi kalau kita ingin membuat persamaan regresi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai Y, nilai XY, dan X kuadrat, serta Y kuadrat ya. Kita tahu bahwa nilai Y itu berasal dari nilai variabel Y dikurang rata-rata Y. Jadi sebelumnya kita akan mentotalkan nilai variabel Y tersebut ya. Jadi terlebih dahulu dari 8 karyawan kita dapatkan jumlah dari nilai Y itu adalah 296. Kemudian akan kita bagi dengan jumlah sampel yaitu 8. Berarti 296 dibagi 8 adalah 37. 37 ini kita jadikan sebagai nilai dari rata-rata Y. Ya, begitu pula untuk nilai X ya. Jadi nilai X itu seluruhnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi sejumlah dari sampelnya menghasilkan nilai adalah 7. Nah, ketika kita ingin mendapatkan nilai Y, berarti nilai Y itu adalah variabel Y 30 akan kita kurang dengan rata-rata Y, yaitu 37 menghasilkan minus 7. Sampai dengan terakhir, yaitu pada nilai 52 dikurang dengan 37 menghasilkan nilai 15. Dan ketika nilai Y ini kita totalkan, maka nilainya adalah 0. Begitu pula untuk nilai X ya. Jadi variabel X itu adalah 6 dikurang dengan rata-rata X itu adalah 7, berarti menghasilkan minus 1 ya. Sampai di akhir yaitu nilai X itu adalah 10 dikurang dengan 7 menghasilkan nilai 3 ya. Jadi dari sampel 1 sampai sampel 8 kita lihat dulu nilai X dan nilai Y-nya. Selanjutnya adalah kita akan mengalihkan nilai X dan Y ya. Jadi minus 7 dikali minus 1 adalah 7, kemudian 12 dikali 2 adalah 24 sampai ke bawah ya, di mana 15 dikali 3 adalah 45. Kemudian nilai XY ini kita jumlahkan menjadi nilai 185. Begitu pula nilai X kuadrat ya. Jadi nilai X kuadrat itu adalah nilai yang didapat dari nilai X ya. Jadi nilai X minus 1 dikuadratkan menjadi 1, kemudian 2 dikuadratkan menjadi 4, sampai dengan 3 dikuadratkan menjadi 9, kemudian ditotalkan. Begitu pula nilai Y kuadrat ya. Jadi nilai Y kuadrat itu didapat dari nilai Y ya. Jadi nilai Y ini minus 7 kita kuadratkan 49. Jadi artinya ketika 12 kita kuadratkan 144 sampai ke bawah 15 dikuadratkan menjadi 225 ya. Nilai yang kita ambil itu adalah nilai dari jumlah ya, jumlah dari XY, jumlah dari X kuadrat, dan jumlah dari Y kuadrat, yaitu
185, 36, dan 968, serta Y barnya 37 dan X barnya atau Y rata-ratanya 37 dan X rata-ratanya adalah 7. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan ya untuk mencari nilai B. Nah, nilai B ini didapat dari sigma XY dan dibagi dengan sigma X kuadrat ya. Kita lihat tadi bahwa sigma XY itu adalah 185 dibagi dengan sigma X kuadrat itu adalah 36. Jadi hasilnya adalah 5,138 atau senilai dengan 5,14. Nah, kemudian baru kita bisa mencari nilai A ya. Nilai A itu didapat dari Y bar atau Y rata-rata dikurang dengan perkalian B dikali X rata-rata ya. Jadi 37 dikurang 5,14 dikali 7 nilainya adalah 1,02. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan di mana Y aksen itu adalah A ditambah dengan BX, sehingga A itu adalah 1,02 ditambah dengan B itu adalah 5,14X ya. Baru kita akan membentuk diagram pencar dengan apa? Kita memasukkan nilai X-nya ya. Jadi kita tuliskan misalnya nilai X itu adalah 3 ya. Nilai X ini bisa kita ambil dari tabel yang ada. Jadi X-nya adalah nilai 3, masuklah ke persamaannya dari Y aksen sama dengan 1,02 ditambah dengan 5,14 dikali dengan X-nya adalah 3. Menghasilkan nilai 16,44. Kemudian X5 pun juga dimasukkan menghasilkan nilai 26,72. 6 adalah 31,86 dan 10 adalah 52,42. Jadi jumlah nilai X ini sebenarnya tergantung dari jumlah sampelnya ya. Jadi kalau sampelnya 8, boleh kita masukkan semua, kita hitung satu persatu, yang nanti pada akhirnya nilai Y aksen ini akan kita jadikan sebagai nilai sumbu Y, dan nilai X ini kita jadikan sebagai nilai sumbu X, sehingga kita akan bisa menentukan titik pencarnya dan kita bisa membuat garis regresinya. Ya. Nah, dari sini adik-adik ketika kita sudah memasukkan garis regresi ya, dari Y 1,02 ditambah dengan 5,14X, ini contohnya berbeda nggak apa-apa ya. Menjelaskan, jadi kita bisa jelaskan adik-adik kalau di sini adalah gambar persamaan regresinya adalah Y aksen itu 2,94 ditambah dengan 0,95X, itu menjelaskan bahwa hasil penjualan itu akan bertambah sebesar 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran iklan sebanyak 1 satuan ya. Jadi dari sini adik-adik penjelasan tentang analisa regresi ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam prosesnya ketika kita sudah mendapatkan analisa regresi, maka kita pun juga harus melakukan perhitungan terkait dengan pendugaan dan pengujian koefisien regresi. Dengan tujuan adalah kita ingin melihat bahwa dalam persamaan regresi yang kita hitung itu tidak bisa kita pungkiri akan terjadi kesalahan baku, baik kesalahan pada persamaan tersebut maupun kesalahan pada nilai A maupun juga pada nilai B ya. Nah, jadi di sini adik-adik kita melihat bahwa kesalahan baku regresi dan koefisien regresi sederhana itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kesalahan baku pada persamaan regresi itu sendiri. Yang kedua adalah kesalahan baku pada koefisien regresi A atau penduga A, dan yang ketiga adalah kesalahan baku pada regresi B atau penduga B ya. Jadi langkah tujuan dari kita menghitung kesalahan baku itu adalah ingin melihat seberapa besar nih terjadinya penyimpangan yang terjadi dari persamaan regresi yang sudah kita dapatkan ya. Jadi rumus dari regresi untuk kesalahan baku ini adalah nilainya dilambangkan dengan SE dengan perhitungan yaitu sigma dari atau total dari variabel Y yang dikuadratkan ya. Variabel Y, total dari variabel Y dikuadratkan dikurang dengan nilai A sebagai penduga A dikali dengan sigma dari variabel Y dikurang dengan B penduga B dikali dengan sigma dari variabel X yang dikalikan dengan variabel Y dibagi dengan jumlah sampel dikurang 2. Kalau sudah dapat nilai kesalahan baku pada persamaan regresi, maka kita bisa melakukan perhitungan atau mencari
koefisien regresi atau kesalahan baku pada koefisien regresi A. Dengan lambang SA, yaitu nilainya, cara mencarinya adalah sigma dari variabel X yang dikuadratkan dikurang dengan kesalahan baku regresi. Dibagi dengan jumlah sampel dikali dengan sigma dari variabel X yang dikuadratkan dikurang dengan dalam kurung variabel X, total dari variabel X yang dikuadratkan. Ya, kalau sudah dapat, selanjutnya adalah kita akan menghitung regresi B, yaitu penduga B, kesalahan baku pada penduga B. Nilai lambangnya adalah SB, cara mencarinya adalah akar dari kesalahan baku regresi dibagi dengan sigma dari variabel X yang dikuadratkan dikurang dengan sigma dari X yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel. Ya, ini baru masuk ke dalam pendugaan atau kesalahan baku ya. Selanjutnya adalah masuk ke dalam pendugaan dan pengujian koefisien regresi ya. Jadi kita bisa juga melakukan pendugaan terkait dengan interval untuk parameter A dan parameter B. Nah, dalam pendugaan itu kita menggunakan distribusi T dengan derajat bebasnya adalah jumlah sampel dikurang 2 ya. Jadi rumusnya tidak jauh berbeda. Pendugaan parameter itu akan bisa kita lakukan kalau kita sudah menghitung kesalahan baku ya. Dari kesalahan baku kita dapat kesalahan baku pada penduga A dan kesalahan baku pada penduga B. Baru kita bisa melakukan pendugaan interval parameter A dan interval parameter B. Ya, jadi kalau interval parameter A itu rumusnya adalah A itu sebagai penduga A dikurang dengan karena ini adalah pendugaan dipastikan alfanya terbagi menjadi 2. Jadi T alfa menjadi 2 ya, T alfa per 2 dikali dengan SA kurang dari sama dengan A ya, dan parameter A itu kurang dari penduga A ditambah dengan T alfa per 2 dikali dengan SA ya. Selanjutnya untuk parameter B juga sama ya, jadi hanya nilai B saja dimasukkan, jadi penduga B dikurang dengan T alfa per 2 dikali dengan kesalahan baku B ya. Kurang dari sama dengan parameter B ya, dan parameter B kurang dari B ditambah dengan T alfa per 2 dikali dengan SB. Nah, ini adalah nilai dari pendugaan parameter pada parameter A dan parameter B. Selanjutnya adalah adik-adik kita akan masuk ke dalam pengujian koefisien regresi ya. Jadi pengujian koefisien regresi ini pun juga perlu dilakukan dengan tujuan kita akan melihat apakah hipotesis awal dan hipotesis tandingan itu akan kita terima atau tidak ya. Jadi langkah-langkah dalam penentuan pengujian hipotesis itu sama ya. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis H0 dan H1 untuk parameter A dan parameter B berbeda ya. Jadi kalau parameter hipotesis awalnya parameter A dan B itu menyatakan nilainya antara A sama dengan A0 atau B sama dengan B0. Kemudian hipotesis tandingannya ada 3 jenis ya. Bisa dia lebih besar, lebih kecil atau tidak sama dengan untuk parameter masing-masing ya, baik parameter A dan parameter B. Kemudian juga untuk menentukan tarafnya ta alfa sebenarnya bisa kita gunakan tabel distribusi T ya, atau juga kita gunakan tabel distribusi F ya, tergantung dari soalnya. Kemudian menentukan kriteria pengujian ya, artinya apakah H0 ini diterima atau ditolak ya, kita lihat dengan melihat nilai dari H1 dan H0-nya ya. Kemudian dilakukan pengujian statistik dengan nilai T0-nya untuk parameter A itu adalah penduga A dikurang dengan A0 atau nilai yang ada dibagi dengan kesalahan baku A. Kemudian untuk parameter B, T0-nya adalah B dikurang dengan B0 dibagi dengan SB. Dan terakhir adalah kesimpulan apakah H0 itu diterima dan ditolak. Ya, baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.